Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift. Dan kali ini kita akan bahas error handling di Swift. Sebelumnya kita sudah belajar tentang opsional untuk menangani nilai nil. Sekarang kita akan belajar cara menangani kesalahan yang lebih jelas dan terstruktur, supaya kita bisa tahu kenapa sebuah proses itu bisa gagal. Oke, langsung saja kita mulai. Misalnya kita ingin membuat sebuah function login yang sangat sederhana, kita bisa buat di sini function login. Kemudian dia menerima dua parameter, yaitu username dan juga password. Dua-duanya bertipe string. Kemudian dia akan melakukan satu perintah, yaitu memprint text login berhasil. Sekarang kita coba panggil function ini, tulis di bawahnya login. Kemudian di sini kita kirim username-nya kosong sama password-nya kosong seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, hasilnya tetap login berhasil, padahal username dan password-nya itu kita isi kosong. Ini jelas tidak diperbolehkan di aplikasi nyata, teman-teman. Nah, sekarang kita coba perbaiki dengan cara yang paling sederhana, yaitu validasi manual. Jadi di dalam body function kita bisa tuliskan pengecekan untuk mengecek apakah username kosong atau tidak. Caranya kita bisa tuliskan if username is empty, kalau dia kosong kita print username kosong. Kemudian di sini kita bisa return. Jadi kode di bawah return itu tidak akan dieksekusi. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan juga untuk password. Jadi di bawah sini kita tulis juga password is empty, maka kita print password kosong. Dan jangan lupa returnnya juga. Seperti ini. Sekarang kalau kita jalankan lagi function login kita, nah outputnya sekarang menjadi username kosong. Sudah lebih baik, tapi pendekatan ini masih punya banyak kekurangan. Kita cuma pakai print, tidak ada struktur error yang jelas, dan kita tidak bisa tahu jenis kesalahan secara jelas seperti itu. Sekarang kita coba pendekatan yang lebih rapi menggunakan error handling di Swift. Pertama-tama kita buat dulu errornya menggunakan enumeration. Jadi di atas function kita bisa kita tuliskan enum, kemudian nama enumnya login error. Kemudian enum ini akan menerapkan protokol error bawaan dari Swift. Jadi kita bisa tuliskan error di sini. Kemudian enum ini akan mendefinisikan dua kemungkinan kesalahan. Yang pertama username kosong dan password kosong. Jadi di sini kita bisa tulis case-nya empty username seperti ini, kemudian empty password. Nah, di sini kita belum menjalankan apapun, kita baru menentukan jenis errornya. Sekarang kita ubah function login supaya bisa melempar error. Caranya di function kita tambahkan keyword throws. Nah, ini artinya function ini bisa gagal dan akan melempar sebuah error, teman-teman. Kemudian kode print kita di sini ini bisa kita hapus dan kita gantikan dengan keyword throw. Ini berarti kita akan melempar error. Errornya yaitu login error empty username. Seperti ini. Kemudian untuk yang password juga kita buat sama seperti username, kita lempar sebuah error empty password. Oke, sekarang kita coba panggil function ini. Sekarang ini terjadi error karena dia melempar sebuah error, dan untuk menanganinya kita perlu bungkus dengan do catch. Jadi kita bisa tuliskan di sini do, kemudian kita jalankan function login di dalam do ini. Kemudian kita perlu tambahkan satu keyword yaitu try. Nah, ini berarti kalau function login ini bisa terjadi error, maka dia akan keluar dari do statement ini. Nah, untuk menangkap errornya kita perlu tambahkan di sini catch seperti ini, lalu kita print saja terjadi error. Nah, sekarang kita coba jalankan codingan kita. Nah, karena username-nya kosong, function akan melempar sebuah error dan langsung masuk ke bagian catch. Nah, sekarang error sudah tertangkap, tapi kita belum tahu error apa yang terjadi. Sekarang kita bisa tangkap errornya dengan lebih jelas. Caranya di sini, di catch-nya kita tambahkan jika errornya itu adalah login error empty username, maka kita print teksnya username
tidak boleh kosong. Nah, untuk error yang password, kita bisa buat catch lagi di sini. Kemudian kita cek, jika login errornya adalah password, kita print password tidak boleh kosong. Nah, sekarang Swift akan mencocokkan error yang dilempar dengan catch yang sesuai. Nah, dengan cara ini kita bisa menampilkan pesan yang tepat sesuai masalahnya. Coba kita jalankan. Nah, yang dicetak adalah teks username tidak boleh kosong. Kalau kita isi username-nya, misalnya an123, kemudian passwordnya kita kosongin, nah yang akan dicetak adalah password tidak boleh kosong harusnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang perbedaannya terlihat jelas ya teman-teman. Jadi tanpa error handling, kita hanya mengandalkan print dan logika manual yang tidak terstruktur. Nah, pendekatan itu cepat berantakan saat kasus errornya itu bertambah. Nah, dengan error handling, setiap kesalahan kita bisa definisikan dengan jelas, jadi mudah ditangani satu persatu. Dan kode kita menjadi lebih rapi, aman, serta mudah dikembangkan ke depannya. Nah, selain do, try, catch, Swift juga menyediakan cara yang lebih singkat untuk menangani error. Kalau teman-teman tidak terlalu peduli detail errornya, kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bisa panggil function login, kemudian kita isi misalnya username-nya kosong dan passwordnya juga kosong. Lalu untuk menjalankan function yang ada errornya, kita bisa tulis saja try, kemudian tambahkan tanda tanya seperti ini. Nah, ini berarti kalau terjadi error, dia akan melempar sebuah nil. Jadinya kita tidak perlu tahu errornya itu seperti apa. Nah, ini kalau kita jalankan, tidak terjadi apa-apa, tetapi kalau kita lengkapi username-nya, misalnya kita isi username dan password-nya, kemudian kita jalankan, nah dia akan mencetak teks login berhasil. Nah, ada cara lain, kalau misalnya teman-teman yakin function kita ini tidak akan terjadi error, tanda tanyanya kita bisa ganti dengan tanda seru, seperti ini. Ini berarti kita benar-benar yakin bahwa function login ini tidak akan terjadi error. Nah, ini kalau kita jalankan, harusnya hasilnya tetap sama. Nah, teksnya login berhasil, tetapi kalau kita kosongkan salah satu parameternya, terus kita running, nah aplikasi kita akan langsung crash teman-teman. Jadi, berhati-hati kalau kita menggunakan tanda seru. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk penanganan error di bahasa Swift. Dengan error handling, kita bisa membuat kode kita jadi lebih jelas, lebih aman, dan lebih mudah dipahami. Terutama saat aplikasi kita mulai berkembang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan kita tentang error handling di Swift. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.